Oke, Wak, kisah pertama yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Anis. Halo Mbak Anis. Nah, jadi Wak, cerita horor yang dialami sama Anis ini terjadi pada tahun 2023 lalu pada saat dia menjalani praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, jadi Wak, Anis ini adalah mahasiswa jurusan analisis laboratorium di suatu kampus yang ada di kotanya. Nah, ketika memasuki semester 4 Wak, Anis ini mengikuti PKL di sebuah rumah sakit yang kita sebut aja lah nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit A ya. Pada bulan pertama Wak, Anis ini mendapatkan jatah PKL di lab forensik yang bertugas untuk mengecek atau mengidentifikasi mayat atau jasad gitu kan. Selama magang di situ Anis ini hanya diminta untuk mengamati aja, suruh ditengok aja. Karena seniornya yang namanya Pak Bambang Wak macam kurang suka lah gitu apabila ada orang lain yang ikut campur dalam pekerjaannya. Selain tugasnya ini bisa dibilang mudah Wak untuk si Anis, selama PKL di Rumah Sakit A ini Anis juga nggak pernah ngalamin kejadian aneh Wak, aman-aman aja semuanya. Tapi memasuki hari kelima, disitulah Anis mulai merasa ada keanehan di situ. Nah, jadi pada malam itu sekitar jam 11 malam Nat katanya, Anis ini masih di rumah sakit Wak untuk mengerjakan laporan yang harus dikirim ke dosennya. Tapi karena laporan itu belum selesai Wak, Anis ini pun memutuskan untuk menginap tuh di Rumah Sakit A. Memang biasa juga kayak gitu Wak, dan tepatnya dia nginap di ruang lab analis. Dan untungnya waktu itu Anis juga nggak sendirian. Nah, di ruangan itu Wak ada 5 dokter koas lainnya yang juga sibuk menulis laporan mereka masing-masing. Nah, pas lagi fokus nugas ini Wak, Anis dengar ada suara hantaman dari pintu. Kata si Anis kayak gitu. Nah, karena penasaran, salah satu dokter koas yang di sana yang namanya Dokter Aan pergilah itu keluar buat memeriksa pintu. Tapi pas dicek ya di luar nggak ada siapa-siapa Wak. Nah, nggak lama kemudian ada hawa dingin tuh. Nah, dia tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, bikin semua merinding itu waktu itu. Nah, ada apa nih? Wah, tuh lari lah semua kan, lari ke ruang UGD. Nah, ada perawat senior di sana nanya, ngapain nih, ada apa? Kenapa kalian malam-malam ribut kayak gini? Katanya. Anis jawab, Mbak, barusan kami dengar ada suara orang nendang pintu, Mbak. Lah, kirain kenapa? Emang kalian belum tahu ya? Di sini tuh memang sering kok ada suara-suara aneh. Namanya juga di rumah sakit. Nah, malam itu Anis dan kelima dokter koas lainnya ini tadi tuh mereka lanjut lagi ngerjain tugas sambil itulah cerita-cerita horor. Nah, di tengah obrolan itu tiba-tiba ada perawat lain juga Wak yang cerita tentang mitos yang beredar di Rumah Sakit A ini. Mitosnya adalah kalau misalnya kalian dengar ada suara aneh di ruang forensik, itu artinya akan ada pasien yang datang. Pasien di sini tuh bukan orang yang mau berobat kayak biasa Wak ya, tapi pasien dalam bentuk sudah meninggal, sudah menjadi mayat lagi. Itu biasanya katanya kayak gitu. Dan ternyata mitos itu terbukti malam itu udah dia.